يرجون تجارة لن تبور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali untuk bermajelis ya, dalam rangka untuk lebih mengenal dari kewajiban kita selaku hamba Allah, orang yang beriman, yaitu mengenal syariat-syariatnya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait fikih ibadah, yaitu bab masalah al-ina atau wi'a, yaitu bejana. Ya, ini kalau bahasa Indonesianya bejana. Cuma ini bisa kita pecah, yang namanya bejana itu contohnya adalah piring, kemudian mangkok, kemudian gelas, sendok, garpu, pisau, ya. Apalagi ya kira-kira untuk alat makan, baskom, ya. Ada kaidah dari Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyampaikan demikian. Urusan agama itu kita tidak diberikan tanggung jawab untuk menjadi orang pertama. Artinya orang yang menciptakan gaya baru dalam agama. Kreatif, inovatif dalam hal agama itu enggak penting. Itu bukan tanggung jawab kita. Ya, kalau dalam urusan dunia, iya. First is the best, itu betul. Itu urusan dunia. Yang namanya contohnya kalau kita beli air mineral saja, ya, ke warung mesti biasanya ngucap nih, Mbah, tumbas aqua. Padahal dikasihnya yang lain. Ya buktinya terima-terima aja. Nggak ada kita komplain. Kenapa? Karena itu first, ya kan? Is the best. Yang paling dikenal, yang paling dikenang. Kita mau sikatan, pasta gigi habis, ke warung, ya bilang, Mbak, tumbas, odol. Dikasihnya close up. Ya, kita biasa aja, padahal itu kan juga nama merek. Yaitu yang dikenal dengan first is the best dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam masalah agama, kata beliau, tidak bisa. Urusan agama itu tinggal nyontoh. Siapa yang kita contoh? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Sudah ada figur yang ketika meniru sudah selesai kita. Ya, jadi nggak perlu kita menciptakan agama yang baru, nggak perlu. Ya, amalan yang baru nggak perlu. Termasuk dalam urusan bejana ini. Bayangkan kesempurnaan Islam sampai masalah tempat kita makan maupun minum itu diatur. Ini kan urusan dunia. Sepakat ya? Bejana ini termasuk urusan dunia. Berarti kan asal dari hukum urusan dunia itu boleh. Ya. Kira-kira bejana itu dari apa aja toh? Ada yang dari keramik, ada yang dari plastik, ada yang dari apa? Kaca beling ya, kayak sing bonusan anu ya, Rinso Suklin ya. Kemudian kuningan. Ya. Kemudian mungkin ada yang perak, ada emas, mungkin ada berlian, macam-macam. Ya, emas sudah ada. Ya. Bahannya. Kan itu ada bahan dari tengkorak. Ya, tidak apa-apa. Kita tulis dulu. Siapa yang bikin ya? Ya. Jadi, kalau kita bicara bejana ya, fisik bejana, dari apapun itu bejananya sah-sah saja. Ya, bejananya, piringnya. Mau dari apa yang itu disebut piring, mangkok,
baskom, lengser, nampan, ya, atau gelas besar, gelas kecil, cangkir, ya, kemudian sloki, sendok, garpu, pisau dan lain sebagainya dari peralatan makan kita, itu terbuat dari apapun, ya, terbuat dari apapun, mulai dari besi sampai ini contoh-contoh yang ada. Ini hukum bejananya nggak masalah, karena itu urusan dunia, sah-sah saja. Ya, baru nanti kita akan masuk hukum di dalam penggunaan. Bisa bedakan ya, hukum barangnya sama hukum penggunaannya. Paham ya? Nanti kita kasih contoh yang lain. Ini ada beberapa riwayat, ya. Kita ambil riwayat yang pertama dulu. Dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman. Sahabat yang sangat mulia, karena Hudzaifah ini dikenal dengan pemilik rahasia Rasul. Rahasia Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang dibisiki Nabi, apa saja yang terjadi sepeninggal beliau, sampai hari kiamat, ya ini orang. Termasuk database orang munafikin, semua tahu. Makanya Umar bin Khattab, itu sepeninggal Rasulullah, itu kalau ada sahabat atau muslimin yang meninggal, itu nunggu Hudzaifah nyolatin atau tidak. Kalau disolatin, berarti Umar ikut nyolatin. Berarti itu sahabat yang benar-benar sahabat. Tapi kalau Hudzaifah nggak nyolatin, berarti itu tanda orang munafik. Karena yang tahu munafik enggaknya secara lengkap, kepala per kepala, itu Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Nah, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Ya, minum di sini jangan cuma diartikan minum tok. Ya, berarti di sini include makan. Ya. Janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana dari emas, perak. Dan jangan pula makan dengan piring yang terbuat dari keduanya. Ya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena piring atau bejana yang terbuat dari emas dan perak itu bagi orang kafir di dunia, tapi bagi kalian di surga. Ya, jadi orang kafir biasa menggunakan piring, gelas, emas, perak biasa. Tapi orang beriman diminta untuk menahan diri, jangan. Ya, itu jatah kalian besok di surga. Di dunia, ya, kalau kalian punya gelas dari emas maupun gelas dari kaca, silakan difungsikan untuk yang lain. Jangan digunakan untuk makan dan minum. Ya. Kalau ada pertanyaan, loh, sebabnya kenapa? Ya tentu yang paling bisa kita buka hikmahnya, karena emas dan perak, ya, untuk masalah makan dan minum menunjukkan kesombongan. Makanya dulu raja-raja kafir seperti Raja Romawi, Raja Persia, itu semua makan, wadah makan dan minumnya itu terbuat dari emas. Ya. Maka dari sini kita nanti akan lanjutkan dulu hadisnya, baru kita akan sifati umum dan khususnya. Wa an Ummu Salamah ini termasuk dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibu kita sekalian. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi yasrabu fi ina'il fiddati. Jadi siapa saja orang yang minum dalam bejana perak, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Bayangkan sekarang, sesungguhnya ia telah memasukkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Yujarjir, ini aslinya suara air mendidih. Ya, suara air mendidih. Gimana bunyi suara mendidih? Blukuduk. Sekarang kita aja, kan nggak mungkin, jangankan yang neraka jahanam ya, banyu sekarang aja, dimasukkan ke perut panas-panas saja bisa apa enggak? Enggak mampu kan?
apalagi besok di hari akhir, yaitu di neraka jahanam. Orang yang minum menggunakan gelas perak itu akan mendapatkan azab, perutnya akan mendidih. Kalau ada ancaman seperti ini, berarti penggunaan emas dan perak dalam wadah makan minum kita termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar. Lah, antara dua hadis ini ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ya, sifatnya umum hadis yang kedua ini. Pokoknya sapa wae sing minum atau makan dengan bejana yang dari perak atau emas, maka mendapatkan azab, yaitu perutnya akan Allah berikan ya air yang mendidih dari jahanam. Nah, ini berarti apapun itu bentuk wadah dari emas dan perak tidak boleh difungsikan karena nggak ada pengkhususannya. Ya, makanya ada pendapat sebagian para ulama, kalau umpamanya kita dapat contohnya dapat biasanya dari kondangan, ya kan, dapat cindera souvenir ternyata cangkir emas atau cangkir perak, ya itu kalau pakai pendapat yang hadis yang kedua tidak bisa ada cara lain kecuali kita harus menjualkannya, karena nggak bisa kita fungsikan ya dengan yang lain. Mau makan minum nggak bisa, mau difungsikan dengan alat-alat yang lain juga nggak bisa, karena ini sifatnya umum. Tapi hadis yang di atas ini lebih khusus, lebih khusus sifatnya. Kenapa? Sudah ada pernyataan janganlah kalian minum, janganlah kalian makan. Minum dan makan. Dari apa? Dari bejana yang perak maupun emas. Artinya kalau selain makan dan minum boleh. Ya, berarti kita pakai yang ini, bahwa selain untuk fungsi makan atau minum dibolehkan. Contoh kasusnya apa? Pulpen yang ada atasnya biasanya bunder-bunder emas. Ada kan? Di Gramedia dijual itu. Ya, umpamanya ada dapat hadiah. Ya, dapat hadiah pulpen yang ujungnya atau pangkalnya sini ada dondolannya emas asli memang itu. Yang kadang ada sertifikatnya barang. Nah, itu digunakan untuk apa? Makan apa nulis? Nulis, bukan untuk makan kan? Maka kalau mendapatkan pulpen semacam itu boleh-boleh saja difungsikan. Ya. Bahkan Ummu Salamah sendiri, ya, Ummu Salamah itu punya juljul. Ya. Juljul itu apa? Juljul itu kayak keluntung sapi. Ya, keluntung sapi itu, tapi kelinting-kelintingnya dihilangkan. Ya, jadi dulu unta itu biasanya juga ada keluntungnya, tapi lebih datar. Jadi lihat di Mas ya. Gambar keluntung itu gimana ya? Ya biasanya lah keluntungnya ini dihilangkan, tapi kalau punya orang Arab ini lebih datar. Jadi kalau dibalik itu kayak mangkok. Paham ya Mas? Bisa gambarkan enggak? Ya. Ummu Salamah itu punya juljul, ya ini bahasa Arabnya juljul. Ya. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kemudian Ummu Salamah usianya cukup panjang, jadi sepeninggal Rasul itu masih lama hidup beliau. Lah, Ummu Salamah nyimpan beberapa helai rambut Nabi. Ya, beberapa helai rambut Nabi diletakkan di juljulnya ini. Dan ini terbuat dari perak. Ya, terbuat dari perak. Lah, jadi kalau ada sahabat yang sakit, atau yang penting di zaman Ummu Salamah masih ada yang sakit dari kaum muslimin,
itu Ummu Salamah memberikan helai rambut itu sebagai bentuk obat. Ya, jadi ada orang sakit, ya, dibawakan air, dicelupkan rambutnya Rasul, kemudian diminumkan. Nah, ini bertabaruk dengan rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah sembuh. Ya, tapi ini nggak bisa dikiaskan. Ya, hari ini wong loro terus kei rambutnya Kiai Sopo tambah loro, Mas. Ya, nggak bisa dikiaskan. Karena kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah ibnu Abbas sudah meyakinkan bahwa sepeninggal Ummu Salamah itu sudah nggak ada rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa dipercaya, sangat nggak bisa dipercaya. Dalam kitab Imam Tirmidzi punya kitab Syama'il Muhammadiyah namanya. Itu beliau kisahkan rambut Nabi itu tidak pernah lebih dari sebahu. Ya, artinya ketika beliau gondrong-gondrongnya itu kan sebahu. Terkadang setelinga. Ya, antara telinga sama bahu itu sering sekali. Bayangkan sampai beliau meninggal. Yang di Turki rambutnya sak ini, Mas. Lah rambutnya sopo gitu. Ya, rambutnya Rasul itu sebahu. Nah, yang di Turki itu segini. Nah, terus rambutnya siapa? Masa sih masih bisa tumbuh terus? Ya. Jadi Ummu Salamah punya juljul, ya, dari mana? Dari perak. Berarti kan mangkok atau bejana dari perak. Tapi difungsikan untuk apa? Menyimpan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau tidak diperbolehkan menggunakan bejana dari perak, harusnya udah dijual untuk diganti, dibelikan barang apa. Jangan salah paham juga ya. Nanti kalau nggak boleh berarti untuk emas, untuk perak terus diguak gitu juga nggak boleh. Karena itu namanya membuang harta yang berharga. Kita dilarang, Mas. Ya, contohnya. Mas Rifki untuk jimat, ya kan? Umpamanya jimatnya kur pring petuk, ya itu dibong wae. Ya, dapat jimatnya cuma sekian bambu, tapi ternyata dapat 5 susuk, ya kan? Pengasihan emas kabeh, Mas itu. Jarum gede-gede atau paku gede-gede, tapi emas. Ya, emas. Tapi itu bagian dari sihir. Karena di dalamnya mesti enek sesuatunya, itu ada khodamnya, ada jinnya. Maka jangan dibuang emasnya itu. Ya, susuknya itu jangan dibuang, jangan dipendem. Bagaimana? Ya dihilangkan, diruqyah dulu, dihilangkan jinnya semuanya. Kalau sudah aman, baru kemudian emas itu dijual atau dileburkan ke tempat toko emas. Bagaimana? Piyelah ceritanya. Pokoknya jangan berbentuk paku atau jarum apa tadi? Susuk lagi. Mungkin dibikin jadi logam mulia apa bebas, dilebur. Nggak boleh dibuang, Mas, karena itu barang berharga, punya nilai. Perak juga demikian. Kalau perak masih ada harganya, nggak boleh kita buang sembarangan. Tapi kalau sesuatu yang nggak berharga, guak-guaan nggak apa-apa. Ya, dibong-bong nggak apa-apa. Nah, itu kalau Ummu Salamah tahu bahwa juljul atau bejana perak ini tidak boleh difungsikan, mestinya menyimpan rambutnya Rasul dengan yang lainnya. Tapi kok ini masih digunakan? Oh, berarti selagi bukan buat makan, selagi bukan buat minum, maka diperbolehkan. Bisa dipahami ini ya. Berarti kalau umpama apa ya? Dapat minyak wangi, parfum, tapi tempatnya dari perak atau dari emas. Boleh aja. Enggak apa-apa. Atau kalau biasanya kalau di Arab tempat alkohol itu celak. Biasanya tempat celak itu banyak sekali yang terbuat dari emas. Ya itu nggak apa-apa, ya difungsikan nggak apa-apa selagi bukan untuk makan maupun minum. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dari sini yang penting
kita menyelamatkan diri kita dari alat-alat yang kita makan terbuat dari emas ataupun perak ataupun sepuhan dari mereka. Ya, sepuhan itu masuk loh ya. Sepuhan itu masuk. Jadi sendok saya ini nggak emas 100%, cuma ada 20% emas, sama aja. Dinilai sama. Ya. Jadi mamanya ada panci, ya, pancinya ada emasnya, tapi nggak 24 karat, sebagian dari emas itu terhitung sama. Ya. Jadi hati-hati, ada pisau yang biasa buat makan steak atau daging, itu kalau ada emasnya atau terbuat dari perak, ya, mau berapapun ukurannya tetap terhitung, ya, nggak boleh. Ya. Ya. Kemudian pindah ke hadis berikutnya. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqat tahura. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kulit telah disamak maka menjadi suci. Ya, artinya bisa kita fungsikan. Tapi dalam riwayat yang lain ini bisa di nek enggak? Yang masalah kambing. Nah, hadis berikutnya dari Maimunah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati bisyatin, yaitu seekor kambing yang sudah menjadi bangkai, ya, orang-orang membiarkannya. Kemudian Rasul bertanya, ya, bersabda, mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Faqalu innaha maitah. Orang-orang menjawab, loh ya Rasulullah, itu kan sudah menjadi bangkai. Ya, kan kita nggak boleh makan bangkai. Kemudian Rasul bersabda, yutahhiru halma wal qard. Maka kalian bisa mensucikan menggunakan air, kulitnya itu dan bulunya, serta menggunakan qard. Qard itu jadi jenis tumbuh-tumbuhan di masa lalu. Kalau sekarang ya pakai bahan kimia, pabrik biasanya. Ya, ini nggak ada terjemahan Indonesia qard itu nggak ada. Yang lebih tepat pas itu nggak ada. Jadi itu salah satu jenis tumbuhan yang dikenal orang Arab. Jadi kalau tadi terkait dengan bejana, kemudian pindah untuk masalah penggunaan kulit, ya, dari bangkai. Bangkai itu artinya hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang normal. Ya, dari hadis yang pertama, ketika idza dubigha, ketika kulit itu sudah disamak, maka menjadi suci. Ya, maka kemudian muncul, oh ya, berarti semua kulit, ya, semua kulit binatang apapun itu, kalau sudah jadi bangkai, boleh untuk dimanfaatkan. Apa saja itu, mau yang kulit kambing, kulit sapi, harimau, macan, ya, ular. Ya. Cuma masalahnya ada hadis yang tadi baru kita sampaikan. Ya, kita sampaikan bahwa saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bangkai syat, yaitu kambing. Jadi ini dikhususkan lagi. Yang tadi bangkai, yang ini ada kambingnya. Oleh karena itu yang dimaksud kulit itu menjadi suci ketika disamak adalah dari bangkai. Bangkai tadi apa? Binatang yang mati bukan lewat sembelihan, dan binatang bangkai itu adalah binatang yang halal. Ya, jadi jadi panjang loh ya. Jadi panjang ya. Jadi binatang kulit yang disamak dan hasilnya itu bisa difungsikan, halal untuk kita memakainya adalah kulit dari bangkai, binatang yang mati nggak disembelih, tapi binatang itu halal untuk kita konsumsi.
Ya, jadi kalau kita ngelihat jebule ada di dalam sumur ada domba, enek 5 wedhus biri-biri mama ya, mati semuanya, kademen apa jelungup bareng-bareng. Lah itu boleh kita fungsikan kulitnya. Ya, kan dagingnya udah nggak boleh bangkai, nggak bisa kita makan. Tapi kulitnya masih kita bisa fungsikan, apalagi bulunya. Ya, itu enggak apa-apa. Sapi juga, semua binatang yang halal bagi kita untuk kita konsumsi. Tapi kalau binatang itu haram kita konsumsi, ya, seperti macan, harimau, ya, itu mau disembelih rita, diwacane bismillah sampai ping 1000. Bismillah, bismillah, tetap tidak boleh kita manfaatkan kulitnya. Ya. Buaya, karena kita kemarin kita mempelajari buaya, termasuk yang halal apa yang haram? Yang haram. Yang haram, yang kita, karena buaya itu sangat identik lebih ke buasnya, lebih menerkam dengan taringnya. Ya, meskipun ada yang menyebutkan dalam penghalalan karena binatang hidup di air, ya, di air. Nah, jadi nggak perlu pakai apa namanya ikat pinggang dari sanca, nggak butuh kita. Ya, kemudian sepatu dari kulit harimau, buaya, rusa, menjangan halal, ya kan? Nggak apa-apa. Ya, menjangan itu halal. Ya. Jadi aja juga tidak diperbolehkan. Ya. Jadi itu, apalagi kalau sampai kita punya hiasan dari binatang yang di air keraskan, itu namanya ta'dzib. Ya, keluar dari pembahasan ini, tapi lebih dosa besar lagi, tapi ta'dzib. Ta'dzib itu penyiksaan. Ya, kalau punya umpamanya garudang gini, air keras. Air keras benar. Kira-kira itu mati apa dalam kondisi hidup di air keras? Ya, mati yang benar. Benar. Ya, kalau mati mesti hasilnya buruk. Kalau mati itu hasilnya buruk, air kerasnya hasilnya buruk. Nggak seperti ketika masih hidup. Ya, makanya kalau masih hidup tuh matanya masih bisa betul-betul kelihatan gagah-gagahnya. Itu ta'dzib, namanya penyiksaan. Ya, kita dilarang untuk menyiksa binatang. Nabi ketika ada muslimah nih, bayangkan muslimah itu sedang nyabeti keledainya. Ya, tapi nyabeti nyekso, mungkin yo getem-getem mau gimana ya. Seperti hanya kita mungkin deleng kucing langsung diuncali sofa kan. Nah, itu Rasul bilang kepada sahabat, jangan melakukan transaksi jual beli sama orang ini. Ya, kenapa? Karena orang ini tidak punya kesopanan terhadap binatang. Makanya kemudian ada hadis ketika mau menyembelih binatang, fa ahsinu dzabhah. Ya, perbaguslah di dalam menyembelih. Nah, ini malah kita air keras. Ya, maka nggak perlu kita punya hiasan-hiasan rumah, macan tutul, ya, burhan, ya, burung hantu, ya, atau sejenisnya di air keras, itu nggak perlu. Ya, karena itu bentuk dari penyiksaan. Ya. Kemudian yang dimaksud pembersihan, ini semuanya definisi, ya. Kemudian yang berikutnya, sudah, masih ada satu lagi. Oh, ini menambal belum, Dik. Hadis yang berikutnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengetahui salah satu alat makannya, yaitu piringnya ingkasaro, pecah. Fattakhadha makana sya'b, maka kemudian sebagian dari yang pecah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tambal dari perak. Ya, jadi kalau umpamanya di rumah ada panci borot, ya kan, ada wajan borot, namanya borot itu kan, kira-kira kalau ada panci borot, ya, kira-kira bolongnya segini apa sakmene bolong? Ya, kalau bolongnya segini kan mesti dibuang aja tuku anyar. Ya, tapi kalau ternyata bolongnya kecil, maka
kita diperbolehkan untuk apa istilahnya? Wong sing nambalnya apa? Patri. Kita boleh mematrinya dengan perak. Ya, itu diperkenankan. Loh, tadi kan nggak boleh, Ustaz. Ya, bejana dari emas, dari perak. Itu kalau dari awal sudah bahan materialnya adalah emas dan perak. Tapi kalau awalnya ini sudah bukan emas perak, biasa, besi umpamanya. Ya, apalagi panci itu apa? Dari apa? Aluminium. Ya, seng, gembreng, ya, kemudian borot atau bocor ditambal dengan perak, tentunya peraknya tetap nggak bisa menguasai dari semua elemen ini. Maka ini diperkenankan. Tapi hadisnya khusus perak. Artinya kalau umpamanya nembelnya pakai emas bagaimana? Tetap dilarang. Ya. Ya, kalaupun jenis sultan ceritanya kan, nembelnya emas, nggak boleh tetap. Nembelnya bolehnya pakai perak. Tapi kalau biasanya patri-patri melaku itu kan pakainya kuningan aja kan, apa? Pakai apa itu? Biasanya nyolder itu pakai apa nyolder? Timah, pakai timah. Ya, pakai timah. Nah, itu ketika kita situasinya menambal bejana dengan perak. Ya. Masih ada satu bab lagi, hadis terkait dengan bejana orang kafir. Nah, lihat ini terkait dengan bejana orang kafir. Jadi umpama kita bertamu ya ke rumahnya orang Yahudi atau orang Nasoro ya, kemudian disuguhi ya umpamanya mie godok, yang penting ada piringnya, ada mangkoknya ya. Bagaimana itu? Apakah kita boleh makan darinya atau bagaimana kita bersikap? Atau mungkin kita sedang masuk restoran ya orang Yahudi, ya rumah makan orang Yahudi, rumah makan non Muslim, ya otomatis kan ada piring, ada gelasnya. Bagaimana? Maka di sini nanti kita akan sampaikan hadisnya. Maka dari Abu Sa'labah ya Al-Khushani radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna bi ardhin ya fihi kaumun ahlil kitab. Sesungguhnya kami tinggal di tengah-tengah ahlil kitab. Berarti kalau ahlil kitab di sini Yahudi sama Nasrani. Afanakul fi aniyatihim, apakah kita boleh makan menggunakan bejana-bejana mereka? Beliau bersabda, la ta'kulu fiha. Janganlah makan dengannya illa alla tajidu ghairaha, kecuali jika tidak ada yang lainnya. Berarti janganlah makan dengannya kecuali, ini yang pertama, jika tidak ada yang lainnya, maka cucilah dahulu dan makan padanya. Ini yang kedua. Ya. Jadi kalau bertamu ya kepada orang-orang non-muslim disuguhi, itu paling aman yang pertama, tanpa menyinggung, nggawa piring dewe. Itu paling mandi. Nggawa gelas dewe, itu yang paling mandi sebetulnya. Wah, ya. Lah sekarang gini Ustaz. Lah lek umpama ya di situasi umum. Contohnya di pesawat yang apa ya, Amerika Airlines umpamanya. Ya kan? Amerika Airlines. Ini kan bukan Saudi Airlines kan? Jelas ini milik siapa? Ya, umpamanya Amerika Airlines. Jelas miliknya orang kafir. Ya, padahal di perjalanan kita mesti apa namanya? Disuguhi mau minum atau makan apa. Mesti ada gelas, ada piringnya. Kalau umpamanya nggawa gelas dhewe, piring dhewe, itu lebih bagus. Ya, minum apa? Kopi, ya, wen, ya, apa wen, ya kan? Makanya wis
orange juice saja, bawa gelas sendiri. Nah, Tupperware. Wah, Indonesia. Itu kalau boleh sih nggak masalah, ya, nggak boleh. Kalau boleh nggak masalah. Kemudian, lah kalau ada peraturan dilarang bawa wadah dari luar, sebagaimana beberapa restoran dilarang bawa makanan dari luar. Maka kita harus yakin bahwa sebelum piring itu atau gelas itu sampai di meja kita, maka gelas dan piring itu dicuci terlebih dahulu oleh petugasnya. Kira-kira yakin nggak? Yakin kan? Yakin kan? Masa jatahnya kita pakai piring bekas orang lain? Ya, kalau kita yakin itu bekas orang lain terus dicuci, maka sebetulnya sah. Kita boleh makan dari piring itu. Ya, kita boleh makan dari gelas itu. Ya, tapi selagi kita yakin, ya, nggak dicuci sama sekali, ya, nggak dicuci sama sekali, maka kita dilarang untuk makan dari wadah yang sama dari orang kafir. Hadisnya apa? Ini. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan dengan la ta'kulu fiha, jangan dulu makan. Ya, jangan. Kenapa? Itu karena wadah mereka. Ya, wadahnya orang mereka. Bukan berarti kemudian fisik mereka najis, enggak loh ya. Karena pada hakikatnya yang najis adalah keimanan mereka yang tidak mau mengimani Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita tahu, ya, kita bisa mencuci piring mereka terlebih dahulu atau gelas mereka terlebih dahulu, maka itu dibolehkan. Ya, jadi biasanya kan restoran kan harusnya kan mesti mencuci terlebih dahulu. Boleh, yang penting dibersihkan. Ya, sifat mencuci kan macam-macam. Bisa pakai air, itu yang terbaik kan air. Ya, bisa pakai pasir, enggak apa-apa. Kemudian baru air lagi. Ya. Makanya Islam itu ketika menilai bahwa air liurnya anjing itu kan najis. Tapi kan sisi lain ketika ada anjing yang lapar atau haus, kita pun diminta untuk memberikan makanan. Kan memberikan makanan kan nggak mesti harus menyentuhnya kan. Itu air liurnya aja yang najis. Yang lainnya kalau ada anjing butuh makanan nggak apa-apa kita kasih makan. Ya, berbeda kalau bicaranya jualan makanan anjing, lah itu beda lagi urusannya. Tapi kalau hanya untuk ngasih makan anjing, ya itu enggak masalah. Ya. Jadi itu terkait dengan ina atau wadah bejana di dalam fikih Islam. Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau saat para sahabat dari Persia atau dari Romawi balik ke Madinah itu siap membangunkan bagi Rasul meja makan, kursi makan, tapi Rasul tetap nggak mau. Rasul pengen makan itu biasa, ya, di lantai atau nggak perlu meja, nggak perlu kursi. Bukan makan di atas kursi nggak boleh loh ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menilai dalam bentuk lesehan itu lebih, di situ ada kesederhanaan, di situ bisa mungkin lebih guyup dan lain seterusnya. Ya, dan tempat makanannya pun, ya, beliau pun bebas, nggak mesti harus emas dan perak, bahkan beliau mengharamkannya. Ya, oleh karenanya ketika dalam permasalahan ini, suatu ketika beliau di salah satu peperangan, para sahabat itu kekurangan bekal air minum. Abu Bakar, Utsman dan beberapa sahabat mencari sampai diketemukan ada wanita Yahudi, ya, menaiki unta dengan rombong, bahasa Dewi sekarang itu rombong untuk untanya itu yang isinya air, ya, isinya air dari kulit. Biasanya kan kulit disamak jadi tempat penampungan air. Nah, kemudian beberapa sahabat bertanya, boleh nggak kita ngambil air dari ini? Karena Rasul kami juga butuh untuk minum, untuk wudhu dan lain seterusnya. Kata perempuan Yahudi ini, saya ingin bertemu dengan nabimu. Maka kemudian diajak bertemu dengan Rasul. Maka ketika perempuan Yahudi sudah sampai di tenda-tenda atau campnya kaum muslimin, Rasul minta para pasukan untuk minum dulu. Ya, minum dulu. Semuanya itu, padahal ada sekitar 3.000 kaum muslimin, ya, ngambil air itu. Habis itu selesai,
minta semua kuda dan unta yang dibawa perang itu dikasih minum dulu. Ya, minum semuanya. Ini wanita Yahudi dah ngeluh ndase iki. Daging kok cukup apa ora? Cukup apa ora? Tapi ternyata ketika kaum muslimin sudah ngambil jatah, hewan-hewan yang dibawa sudah ngambil jatah, ternyata air yang dibawa oleh perempuan Yahudi itu masih persis seperti yang dia bawa sebelumnya. Ini termasuk nubuah atau tanda kenabian. Tapi yang namanya Yahudi kan nggak percaya. Ya, malah tambah kaget. Ya, innaha sahir, sesungguhnya ini sihir. Ya, ini sulapan ini. Kemudian Yahudi itu pun pergi. Nah, dari sini tadi tempatnya milik siapa? Tempat airnya tadi milik Yahudi. Ya, milik Yahudi. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk minum dari tempat penampungan airnya ya Yahudi. Ini menandakan selagi kita tahu bahwa tempat itu dibersihkan, dicuci, ya, maka ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Kita dibolehkan. Ya. Makanya ketika ada ya namanya orang itu kan harus hati-hati, apalagi dalam masalah makanan. Mungkin ada pedagang jual bakmi, jual nasi goreng, ya, kemudian salah satunya toppingnya selain ati ayam, ya, kemudian daging kambing, sapi, ada babi, ya kan? Ya mungkin ada yang seperti itu. Nah, kita pun kan rata-rata makanan mubah semuanya, kecuali memang ada babinya, dan tidak ada penjual lain di wilayah itu, kita harus makan, maka kita boleh pesan ke penjualnya itu untuk makan, cuma pesan kita wajannya harus dicuci terlebih dahulu, ya. Setelah tadi mungkin masak sego goreng babi atau sego goreng yang lainnya, dicuci dulu, kemudian mau dipanggang lagi, baru itu pesanan kita. Itu enggak apa-apa. Ya, kalau tidak ada penjual yang lain. Nah, nek penjual lain tuku bako sing liyane wis akeh, Mas. Ya, jadi itu terkait dengan hukum bejana di dalam Islam, ya, apapun itu aslinya awalnya nggak masalah, bebas. Ya, kita mau menfungsikan tempat-tempat untuk mungkin tempat tisu, ya, tempat apa lagi biasanya, cangkir-cangkir, mungkin tempat tataan-tataan, ya, itu dari apapun boleh. Ya, yang tidak boleh ketika emas dan perak jenisnya itu, tapi difungsikan sebagai bentuk bentuk alat makan, alat minum, atau alat ngiris-ngiris makanan, atau nyendok-nyendok minuman. Sendok, garpu, piring, mangkok, sejenisnya. Itu yang dilarang. Ya. Terlepas dari itu semuanya, bebas. Kita boleh untuk menggunakannya. Atau mungkin barang simpanan. Ya, dapat aksesoris piring emas. Ya, bahkan ada sertifikatnya. Ini nggak mungkin dipakai makan, nggak mungkin juga jadi kalung perhiasan, ya, otomatis kan menjadi barang simpanan, ya, dan terhitung perhiasan. Kalau ini ternyata nanti nominalnya digabung dengan perhiasan non pakai, ya, perhiasan yang simpen semua itu, ternyata sudah masuk nisab zakat emas, maka otomatis juga dikeluarkan zakatnya. Ya. Kenapa? Karena tidak difungsikan di dalam pemakaian. Ya, karena emas itu kalau dipakai seperti gelang dipakai, kalung dipakai, ya, cincin dipakai, itu enggak dikeluarkan zakat malnya atau zakat emasnya. Tapi kalau disimpan, memang beli untuk disimpan, seperti emas batangan kan nggak mungkin dipakai. Ya, maka kalau sudah sampai nisab, maka itu terhitung sebagai zakat mal, maka harus dihitung nisabnya dan haulnya, kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Ya, Mas Iqbal ada yang ditanyakan? Dulu pernah bertamu di tempat ya, non muslim, ya. disuguh minum, beliaunya langsung bilang, pernah kamu ngombe iki tak bisa, terus aku menyiapkan peralatan khusus untuk kamu muslim gitu. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Oh, itu bagus malah. Enggak apa-apa.
di rumahnya orang non muslim, kemudian disuguhi alatnya, sudah diyakinkan bahwasanya tenang, ini alat sudah saya pisahkan untuk tamu-tamu yang beragama Islam. Bagus malah, nggak apa-apa. Berarti itu kita sudah yakin, ya, sudah ada hujahnya kalau alat ini sudah dibersihkan atau dicuci atau memang dikhususkan bagi warga muslimin. Nggak apa-apa, bagus sekali itu. Ya. Kalau restoran yang ada babinya tadi tetap masih mungkin untuk boleh. Ya, kalau restoran ada babinya. Di Bali gitu, banyak babi itu. Di Bali mending restoran yang sifatnya nggak umum identik suatu agama non muslim ya. Contohnya kayak CFC, KFC itu kan umum semuanya, Mas. Nah itu wartegnya warteg Om Swastiastu lah ya podo ae ya kan. Kalau bisa memang di tempat-tempat restoran-restoran yang seperti itu, atau mungkin ada segel-segel halal foodnya, Mas. Ya, kalau enggak ya lebih baik kita survive dengan super mie di tas kita, ya kan, mikap di tas kita, itu lebih baik lagi, ya, karena di sana otomatis lebih susah untuk menjaga makannya. Ya. Kan sekarang mungkin kalau dengan online kan lebih mudah sebetulnya. Lebih mudah nggak, Mas? Lebih online. Mungkin cari market-market atau kuliner-kuliner yang halal, ya. Kambing-kambing. Di YouTube aja ada Bali mengaji kok. Ya kan? Insya Allah kan itu seorang itu komen aja di bawahnya. Mas, saya lagi di Bali mau makan yang halal. Ya kan? Sherlock dong. Ya, mudah-mudahan dibales ya. Mungkin diberikan lokasi yang halal. Nah, itu jadi untuk menjaga lebih baik kita mencari restoran yang sifatnya umum, ya. Ada yang lain? Lagi? Nggak apa-apa. Piringnya mungkin di rumah ada yang ini. Ya karena biasanya dulu yang biasanya masih ada yang ada di seperti di mana? Di Kelitian atau di barang-barang antik itu memang beberapa saya temukan itu piring mangkok, ya, piring mangkok ada yang dari perak, ada yang banyak dari perak, itu ada beberapa raja. Itu jelas raja-raja jimat-jimat yang tidak diperkenankan dalam tauhid kita, itu mempengaruhi akidah Islam kita. Maka kalau masih ada yang semacam itu, maka lebih baik dilebur. Ya, habis kita bacakan ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, itu dilebur enggak apa-apa. Ya, kalau kita buang itu berharga masalahnya. Ya, seperti hanya keris. Ya, keris yang ada emasnya, kalau keris itu enggak masalah, enggak apa-apa, Mas, simpenan juga enggak apa-apa. Ya, kan ada keris yang biasanya cekelane duwunge dari emas, dari perak, itu enggak apa-apa, itu sah-sah saja. Ya, tapi kalau ternyata ujug-ujug kok ngadeg dhewe, ya kan? Ya malah kalau dia melaku melu, nah ini masalah ini. Ya, berarti kita bersihkan dulu, habis kita bersihkan, bawa ke tempat tukang emas atau sejenisnya untuk dilebur, ya, kemudian dijadikan emas batangan atau sejenisnya. Ya, yang penting jangan bentuk yang sama, karena itu dulu termasuk rumah atau jadi istana bangsa jin. Itu yang nggak diperkenankan. Ya. Biasanya ada kalau rumah-rumah orang Jawa dulu itu diwuwung biasanya. Saya dulu pernah diambil. Misalnya di atas itu. Iya, diambil. Rusak plafon dan sebagainya nggak, Pak? Iya nggak apa-apa. Yang rusak plafon daripada rusak akidah, ya kan? Ya kan? Kalau kita tahu diambil. Harus diambil gitu. Ya, kalau kita tahu kan, kita tahu diambil. Biasanya kalau rumah dulu emang taruhnya di wuwung, karena di rumah kakek saya dulu pernah kayak gitu di wuwung. Ada bendera merah putih, kemudian kain kafan, ya, kemudian masih ada sisa-sisa gedang-gedang bonggolnya itu, kemudian ada keris kecil-kecil ada berapa itu. Ya, paku mas, ya ada, cuma di tempat simbah itu enggak paku mas, ya, model yang keris-keris kecil. Yang Kasih ke kakak kemarin tanya. oh iya, ya. Jadi gini, jadi terkait dengan jimat atau sejenisnya, ya, tamimah dalam bahasa akidahnya itu kalau di rumah kita tahu, ya, di wuwung atau di pojokan mana, maka karena kita tahu maka kita punya kemampuan untuk mengambilnya, untuk menghancurkannya,
untuk membersihkannya harus kita ambil. Karena itu salah satu dari aplikasi man ra'a minkum mungkaron. Siapa yang melihat kemungkaran. Kita yang punya rumah, berarti kita mampu, ya kan, untuk mengambilnya, untuk memerintahkan orang ngambilnya, enggak masalah. Ya, diambil, dihancurkan. Kalau itu bentuknya enggak ada ininya, emas peraknya dihancurkan, kalau ada emas peraknya boleh dilebur. Ya, ini untuk memutus mata rantai kesyirikan atau memang jin yang ada di situ. Ya, karena selagi itu ada, bisa jadi ada jin. Mungkin jin pertama sudah kadaluarsa, sudah nggak ada. Cuma kan seperti kita lah, kita jalan, wah ada rumah kosong, wes tinggal nongkrong wae situ. Kan bisa jadi generasi yang sekarang itu ya gunakan untuk nongkrong-nongkrongnya itu. Itu bisa jadi, sangat dimungkinkan. Itulah kenapa zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu ada pohon namanya Bai'atur Ridwan, pohon Bai'atur Ridwan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyumpah para sahabat, mengambil sumpah setianya itu di bawah pohon itu. Nah, di zaman Umar bin Khattab pohon itu ditebang. Kenapa? Karena Umar melihat ada beberapa sahabat yang kaum muslimin, lebih tepatnya itu yang sholat sunnah di bawah pohon itu. Saya sholat sunnah loh mas, sholatnya ngadep kiblat, ya sholatnya juga nggak salah, cuma di bawah pohon itu. Tapi Umar nebang. Alasannya apa? Karena saya takut, ya zamanku orang saya sholat nengi sore tok. Zaman sepeninggalku, iso uga wong nyembah pohonnya itu. Ya, maka kemudian diminta untuk ditebas dan ditebang. Ya, kita memutus mata rantai itu. Ya, biasanya di rumah-rumah Jawa banyak itu. Demikian. Ada yang ingin? Mas ini, siapa? Mas Jum? Mas Taufik mana ini kok? Ya. 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 Maka dari sini artinya ketika kita diajari bahwa bejana itu memiliki manfaat banyak, salah satunya makanan, minuman, bahkan seperti halnya guci-guci itu juga salah satu perniagaan ya. Jadi umpamanya ada guci emas ini enggak apa-apa mas. Ya, itu salah satu investasi umpamanya, nanti bisa dijual enggak apa-apa. Artinya kalau bejana-bejana ini ya di luar dari tempat makan dan punya nilai, punya harga karena bisa terbuat dari emas, bisa terbuat dari perak, maka kalau nanti di antara pemilik bejana atau piring-piring itu wafat, maka terhitung ini sebagai harta warisan karena dari emas. Ya, jangan kur piring wae, lho piring emas sih. Ya kan? Walah kur gelas wae sitok loro, jebule 24 karat semuanya. Ya, itu ada harganya itu. Berarti terhitung warisan. Jadi nanti dikumpulkan dari harta-harta warisan. Ya, jadi nggak bisa kita ya karena itu cuma baskom, cuma kompor atau cuma wajan, tapi kalau itu berangkat dari material emas ataupun perak punya nilai, maka terhitung juga sebagai bahan yang berharga. Jadi bisa diuangkan sehingga termasuk bagian dari warisan, ya, harta peninggalan. Demikian, semoga bisa kita ambil manfaatnya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.